Wajah yang terkutuk Reno dikenal sebagai laki-laki paling tampan di desanya. Kulitnya bersih, rahangnya tegas, matanya tajam, dan senyumnya mampu membuat banyak perempuan terpesona. Namun ketampanan itu membuatnya sombong. Ia sering merendahkan orang lain, terutama mereka yang berpenampilan sederhana. Banyak gadis yang mendekatinya, tapi Reno hanya mempermainkan hati mereka. Setelah puas, ia meninggalkan tanpa rasa bersalah. Bahkan ia pernah menghina seorang gadis yang wajahnya penuh bekas luka bakar. "Kau bercermin saja bisa pecah kaca," ucapnya sambil tertawa, membuat gadis itu menangis di hadapan banyak orang. Orang-orang mulai muak dengan kesombongannya. Tetapi tak ada yang berani menegur. Sampai suatu malam, Reno bertemu dengan seorang wanita tua yang wajahnya ditutupi kerudung hitam. Wanita itu datang saat Reno pulang dari pesta. "Anak muda, wajahmu memang indah, tapi kesombonganmu lebih busuk dari bangkai," kata wanita itu dengan suara serak. Reno tertawa sinis. "Apa urusannya denganmu, nenek jelek? Jangan menggangguku." Wanita itu menatapnya tajam lalu mengangkat tangannya. "Jika ketampananmu yang membuatmu menjadi iblis, biarlah itu hancur. Mulai malam ini kau akan melihat wajahmu perlahan-lahan berubah, menjadi wujud yang pantas bagi hatimu." Reno masih tertawa, menganggapnya hanya ocehan orang gila. Namun saat ia tiba di rumah dan bercermin, ia melihat sesuatu yang aneh. Kulitnya yang biasanya mulus tampak ada bercak hitam kecil. Mungkin jerawat, pikirnya. Hari-hari berikutnya, bercak itu bertambah banyak. Kulitnya mulai mengelupas, wajahnya memerah dan bernanah. Ia mencoba berbagai obat, bahkan pergi ke tabib. Tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Semakin lama wajahnya berubah mengerikan. Mata kirinya bengkak seperti hampir keluar. Bibirnya pecah-pecah dan kulitnya penuh luka bernanah. Orang-orang yang dulu mengaguminya kini menjauh. Perempuan yang pernah ia mainkan menertawakannya. Reno yang dulu begitu percaya diri, kini selalu menutup wajahnya dengan kain. Namun azab itu belum berhenti. Setiap malam, ia mendengar bisikan di telinga, suara perempuan yang pernah ia sakiti. Menangis, tertawa, bahkan memanggil namanya. Saat ia bercermin di malam hari, wajah yang terlihat bukan lagi miliknya, melainkan wajah para perempuan yang ia hina. Satu persatu muncul berganti-ganti, seakan wajah mereka menempel di kulitnya. Hingga suatu malam, Reno tak tahan lagi. Ia menghantam kaca cermin dengan tangannya sampai berdarah, tapi justru dari pecahan kaca itu, wajah-wajah perempuan yang ia sakiti muncul, merangkak keluar. Mereka menariknya masuk ke dalam cermin. Reno berteriak sekeras-kerasnya, tetapi tak ada yang mendengar. Esok harinya, orang-orang menemukan rumah Reno kosong. Tak ada tanda-tanda kepergian, hanya pecahan kaca cermin besar di kamarnya. Namun jika ada yang nekat menatap pecahan kaca itu lama-lama, mereka bisa melihat bayangan Reno. Wajahnya hancur, penuh luka, menempel di balik kaca, seakan memohon agar dibebaskan. Sejak itu, tak ada yang berani bercermin terlalu lama di rumah itu. Karena konon Reno masih terjebak di sana, bersama kutukan wajah yang hancur oleh kesombongannya sendiri.